شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat yang tak terhingga, rahmat sehat, rahmat iman buat kita, sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan ini. Selanjutnya salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia kepada Islam yang mencerahkan dan berkemajuan. Sahabat marhaba yang diridai Allah, judul kita hari ini adalah mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan. Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan bahwa kamu manusia adalah umat terbaik selama manusia itu melaksanakan kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan menghindarkan dari kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Selain dari itu, dalam surat At-Tin juga Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh Allah jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan, kemudian Allah kembalikan pada tempat yang serendah-rendahnya. Nah, disinilah letak persoalannya. Kenapa manusia bisa dikembalikan ke tempat yang rendah? Lalu bagaimana caranya supaya manusia itu tetap menjadi ahsani taqwim, bukan asfala safilin? Di antara cara yang dapat dilakukan adalah mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu bisa membawa orang pada kebaikan dan bisa membawa orang pada kejahatan. Nafsu secara umum dapat dikatakan adalah emosional, kecenderungan seseorang melaksanakan secara emosi. Jadi ketika seseorang melaksanakan sesuatu mencondongkan kepada yang baik atau kebaikan, maka tentu ia itu sudah memiliki nafsu yang baik. Jika dia mencondongkan kepada perbuatan yang tidak baik, tentu dia memiliki nafsu yang tidak baik. Di dalam bulan Ramadan, seharusnya kita dapat mengendalikan hawa nafsu. Karena Ramadan itu sendiri atau berpuasa di bulan Ramadan itu sebenarnya adalah salah satu kunci untuk mengendalikan hawa nafsu. Namun banyak kita lihat betapa banyak orang berpuasa kemudian menyiapkan banyak sekali makanan dan minuman untuk berbuka. Banyak hal yang berlebihan yang dilaksanakan di bulan puasa. Padahal puasa itu adalah menahan haus dan lapar, kemudian segala yang membatalkannya di siang hari, kemudian kita berbuka, kemudian berbuka itu artinya kita adalah kembali kepada hal-hal yang tadinya itu
menjadi tidak dibolehkan. Nah, di saat berbuka kita sudah dibolehkan makan dan minum, kemudian melaksanakan kegiatan yang tadi dilarang di siang hari. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan nafsu yang tidak baik. Di antaranya adalah yang pertama, tidak melakukan sesuatu secara berlebihan, seperti makan berlebihan. Seperti yang dikatakan Allah, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah katakan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Jadi artinya, kalau kita mencondongkan kegiatan, pikiran, perbuatan kita kepada hal-hal yang jelek, yang dilarang Allah, yang tidak sesuai dengan syariat, itu artinya kita mengikuti nafsu yang tidak baik. Tetapi andaikan kita bisa menahan diri, maka kita itu akan memiliki nafsu yang baik. Karena kalau orang yang tidak memiliki nafsu, itu juga tidak bisa melaksanakan sesuatu. Jadi melaksanakan sesuatu itu tidak boleh berlebih-lebihan. Terlebih lagi di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu di saat kita berpuasa itu sebenarnya sudah salah satu pengendali dari hawa nafsu. Yang kedua adalah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas artinya ketika kita melaksanakan sesuatu, haruslah niat itu karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Jika dalam bulan Ramadan kita berbuka dengan makanan yang berlebihan, itu artinya bukan karena Allah, tetapi karena makanan itu sendiri, sehingga kita seolah-olah menjadi orang yang balas dendam, di mana siang hari kita tidak dapat makan dan minum, tetapi di saat kita berbuka, kita membalaskan dendam kita untuk makan sebanyak-banyaknya. Nah, kegiatan yang lain yang mungkin juga bisa kita lakukan di bulan Ramadan agar kita terhindar dari nafsu yang tidak baik, itu yang pertama adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diridai Allah. Di antaranya yang disuruh Allah itu adalah membaca Al-Quran. Mungkin membaca Al-Quran itu bisa dilaksanakan setiap waktu sholat, setelah sholat fardu, atau di saat kita memiliki waktu di siang hari maupun di malam hari. Nah, ini adalah satu perbuatan yang terpuji, yang mendapatkan pahala, dan itu bisa menghindari kita dari nafsu yang tidak baik. Yang kedua, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Di antaranya mengikuti pengajian. Mungkin pengajian itu bisa pengajiannya online, bisa juga pengajiannya offline. Jika pengajiannya online, itu artinya kita bisa mengikuti pengajian itu mungkin sambil kita juga secara kecil-kecilan melaksanakan kegiatan lain, namun kita tetap mendengarkan pengajian tersebut. Kalau pengajian dilaksanakan secara offline, berarti kita bertemu dengan teman-teman, bisa berdiskusi, bisa berdialog. Namun dialog dan diskusi kita itu tentu sesuai dengan tema pengajian yang ada pada saat itu. Yang ketiga, melaksanakan olahraga ringan. Mungkin kita bisa melaksanakan berjalan kaki di saat pagi, atau mungkin di saat kita itu sudah selesai mengerjakan pekerjaan, menyiapkan makanan untuk berbuka, sehingga kita tidak merasa bahwa bulan puasa itu menjadi bulan yang menjadi berat untuk kita berpuasa. Nah, yang keempat adalah
kita melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu tentu saja adalah perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah setiap malam, mengikuti salat tarawih, mendengarkan pengajian-pengajian, membaca Al-Quran atau tadarus, itu juga termasuk qiyamul lail, serta melaksanakan salat-salat sunat lainnya. Yang kelima adalah meningkatkan ibadah salat. Kalau biasanya kita lebih banyak fokus kepada ibadah salat yang berbentuk salat wajib, ibadah mahdoh, maka sekarang kita bisa melaksanakan lebih banyak salat-salat sunat. Karena salat sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan memiliki pahala yang lebih besar dibanding dengan salat sunat yang kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Yang terakhir adalah melaksanakan iktikaf di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf ini juga adalah sebuah kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di setiap malam bulan Ramadan, di sepertiga akhir bulan Ramadan. Nah, tentu saja iktikaf ini juga mengendalikan kita dari nafsu-nafsu yang tidak baik di bulan Ramadan. Nah, sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian kita pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi para pendengar sekalian dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.